Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Nurlaila Hanifah Citraningsih. Nama saya Nurul Fadilah Agusti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proses kodifikasi hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nurul. Perkembangan hadis sebelum kodifikasi pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Hadis atau sunnah merupakan salah satu dari dua sumber syariat Islam setelah Al-Quran. Adapun fungsi hadis diantaranya: pertama, menjelaskan Al-Quran yang masih bersifat global. Kedua, menetapkan hukum-hukum yang belum ada pada Al-Quran. Dulu, sahabat yang melihat langsung tindak tanduk Nabi apabila dalam masalah atau kesalahpahaman, mereka langsung merujuk kepada hadis Nabi. Di awal pertumbuhannya, ilmu hadis hanya bertumpu pada hafalan pada sahabat, seperti halnya Al-Quran, sampai pada saat Islam tersebar ke seluruh dunia, serta para sahabat penghafal hadis mulai wafat, dan hafalan generasi selanjutnya mulai melemah, maka timbullah kesadaran pentingnya penulisan atau pengumpulan atau kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis mulai terjadi pada masa sahabat, namun hanya beberapa saja yang menuliskan hadis. Salah satunya adalah Abdullah bin Amr. Akan tetapi kebanyakan dari mereka hanya mengendalikan kekuatan hafalan. Mungkin salah satu sebab tidak ditulis adalah Rasulullah sempat melarang untuk menuliskan hadis. Pada salah satu hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah menulis dariku, barang siapa yang menulis selain dari Al-Quran, maka hapuslah, sampailah dariku dan tidak perlu segan." Mungkin Rasulullah khawatir akan tercampurnya hadis dan Al-Quran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya tentang kodifikasi hadis pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Proses pengumpulan dan penyempurnaan hadis atau kodifikasi hadis yang dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah ke-8 dinasti Bani Umayyah I, yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa dari tahun 90 Hijriah sampai 101 Hijriah. Nah, pada saat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada gubernur Madinah untuk memberitahu kepada masyarakat umum tentang adanya gerakan penghimpunan dan penyempurnaan hadis. Karena dilihat dari kondisi lapangan pada saat itu, hadis-hadis telah diselewengkan, bahkan tercampur aduk dengan ucapan-ucapan Israiliyat. Bahkan, pada saat itu hadis difungsikan sebagai penguat bagi kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok Bani Umayyah, Bani Khawarij, Syiah. Mereka saling berlomba untuk membuat hadis yang menguatkan eksistensi dari kelompok masing-masing. Nah, setelah adanya perintah dari Gubernur Madinah atas instruksi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka berangkatlah para sahabat dan juga tabi'in untuk mencari hadis, bahkan mereka sampai pergi ke wilayah-wilayah yang setelah diketahui bahwasannya di wilayah tersebut ada sumber hadis dan prosesnya itu sangat panjang, bahkan bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Mereka menghabiskan waktu untuk mencari hadis dan menganalisa informasi tentang hadis-hadis ini. Bahkan ahli hadis yang terkenal seperti Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, Ahmad bin Hanbal, dan Darulqutni, mereka dengan serius meluangkan waktunya untuk mencari, menyeleksi, dan menghimpun hadis-hadis ini, sehingga berkat adanya upaya dari para ahli hadis tersebutlah jadilah kitab-kitab hadis yang kita gunakan sekarang sebagai rujukan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.